Bina Duta dan juga atas nama ahli waris Desa Dolokini ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa isu yang menurut pihak kami ini tidak benar. Yang pertama menyangkut mengenai soal isu tentang siapa yang berhak mengelola pasar mutu saat ini. Menurut kami selaku kuasa hukum daripada KSU Bina Duta dan kuasa hukum dari ahli waris Desa Dolokini, pasar mutu itu sampai hari ini masih tetap dalam kewenangan dan kekuasaan KSU Bina Duta di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Rusdi Dolokini untuk melakukan pengelolaan terhadap pasar mutu. Alasannya karena proses eksekusi terhadap beberapa perkara perdata yang sedang berlangsung, yaitu ada 4 perkara perdata, itu belum dieksekusi. Satu-satunya perkara yang mempunyai kekuatan hukum yang semula mau dieksekusi itu adalah mengenai soal kepengurusan, tapi itu tidak bisa juga dieksekusi karena sudah ada perlawanan eksekusi digajukan oleh kuasa hukum lain dari KSU Bina Duta yang atas nama Pak Mudar CS. Itu sudah. Sehingga dengan demikian KSU Bina Duta adalah pihak yang paling berwenang dan punya untuk melakukan pengelolaan. Dasar hukumnya itu karena mulai dari perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dengan pihak PT Lapindo, dan kemudian atas dasar kerjasama namanya itu BOT, Build Operate Transfer. Build itu kan pembangunan, kemudian operate itu operasi, kemudian transfer. Nah, artinya pihak swasta di dalam perjanjian itu yang ditunjuk oleh pemerintah waktu itu, namanya masih Kota Madiun Jumpan, untuk membangun pasar Butung itu, gedung pasar Butung. Nah, itu PT Lapindo. Tetapi PT Lapindo itu menyerahkan pembangunan itu dilaksanakan oleh KSU Bina Duta yang dipimpin oleh almarhum Desa Dolokini. Tetapi sebelumnya itu sebenarnya ada juga PT Bina Bakti Persada yang miliknya Desa Dolokini juga sudah melakukan pembangunan. Hanya karena waktu itu ada kisru antara perusahaan lain, sehingga waktu zamannya Pak Madwi Masri itu dia ambil alih, kemudian dia tenderkan kembali menjadi pemenang tender adalah PT Lapindo. Tetapi PT Lapindo itu setelah dia menang tender, dia membuat perjanjian kerjasama dengan KSU yang dipimpin oleh Desa Dolokini untuk melakukan pembangunan dengan kompensasi menurut ahli waris Desa Dolokini adalah 3 ruko. Nah, atas dasar itu keluarlah namanya surat kuasa mutlak yang isinya memberikan kuasa kepada Desa Dolokini yang notabene adalah ketua KSU Bina Duta untuk melakukan satu, pembangunan pasar Butung. Kedua, menjual, menyewakan, mengelola, membersihkan dan mengatur seluruh kegiatan yang ada dalam pasar Butung. Dan kuasa itu berlaku sepenuhnya sebagai mutlak, tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan dalam bentuk apapun. Nah, kalau sekarang ini pihak Perumda Pasar Raya Makassar mengatakan bahwa dia berhak mengambil alih karena ada penyerahan dari pihak Lapindo kepada PD Pasar, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Lapindo berdasarkan kuasa mutlak itu tidak sah.
tidak sah sebelum ada putusan pengadilan yang menguji siapa di antara kedua pihak ini yang berhak mengelola. Sampai hari ini belum ada putusan hakim yang menyatakan siapa yang berhak, belum ada. Kami ini yang kuasa yang paling terakhir justru baru mempersiapkan untuk mengenai apakah PD Pasar atau pihak kuasa pihak KSU Bina Duta, ini baru kita akan gulirkan ini. Dengan demikian karena belum ada proses hukum mengenai ini, apanya mau dieksekusi? Kalau yang tadi itu ada soal yang sekarang di PK menyangkut mengenai itu menyangkut kepengurusan, bukan mengenai siapa yang berhak mengelola. Belum ada perkara mengenai soal itu, belum ada. Kalau dia mengatakan sekarang Perumda Makassar bahwa saya masuk dulu, silakan gugat. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang hidup dan memerintah atau berkuasa di Indonesia, tidak satu pun yang boleh dikecualikan untuk tunduk pada dia. Termasuk wali kota, Perumda Pasar Raya Makassar, dan saya dengan teman-teman ini termasuk KSU Bina Duta, pengurusnya dan semua pegawainya harus tunduk pada hukum. Jadi kalau tidak ada eksekusi, pengadilan tidak pernah melakukan eksekusi, tidak ada. Yang jadi hukumnya itu menurut hukum acara perdata, yang boleh melakukan eksekusi terhadap barang yang dipersengketakan adalah pengadilan negeri melalui jurusita. Kalau perkara pidana itu jaksa eksekutornya terhadap juga putusan yang diputuskan oleh pengadilan, bukan jaksa yang membuat putusan. Harus ada putusan pengadilan juga terhadap menyangkut mengenai soal perbuatan kejahatan atau pidana. Misalnya ada terdakwa kemudian pengelola KSU Bina Duta di Pasar Butung itu juga terkait dengan hak besit sebagaimana yang diklasifikasikan dalam pasal 529 KUH Perdata, bahwa kedudukan KSU Bina Duta itu sudah ada sejak awal Pasar Butung itu berdiri sampai sekarang. Jadi kami itu punya hak menguasai di sana. Jadi sehingga untuk mengeluarkan kami harus melalui eksekusi pengadilan. Tapi sampai saat ini kan belum ada. Jadi apa yang dilakukan oleh PD Pasar menurut kami adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan. Menyangkut dengan keberadaan Ibu Tami juga. Ibu Tami kan bukan menghalang-halangi sosialisasi, tapi beliau sebagaimana yang diterangkan oleh Ayahanda Tajudin Rahman tadi, itu hanya mempertanyakan dasar hukum serta aturan apa yang digunakan oleh pemerintah kota melakukan sosialisasi. Karena surat sosialisasi yang dibacakan oleh Kabak Hukum pemerintah kota itu tidak punya kop dan tidak ada nama yang menandatangani siapa yang bertanggung jawab terhadap poin-poin yang dibacakan tersebut. Sehingga sangat berdasar kalau Ibu Tami selaku pedagang dan ahli waris dari Irsyad Doloki mempertanyakan hal tersebut. Jadi sangat keliru pemberitaan di media yang memberitakan bahwa ada oknum jaksa yang menghalang-halangi sosialisasi. Itu sangat tidak benar dan itu adalah pencemaran nama baik. Demikian pun tersebut. Jadi dalam poinnya itu salah satu poin putusan majelis hakim itu menyebutkan bahwa perbuatan PD Pasar yang tidak mengeluarkan invoice kepada pihak pengelola KSU Bina Duta adalah perbuatan melanggar hukum. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pertanyaan juga bagi kami. Kenapa hanya Pak Andri Yusuf yang dijadikan tersangka, padahal yang menyebabkan kerugian negara itu sebenarnya Direktur Utama PD Pasar yang tidak mau mengeluarkan invoice tersebut. Dan sudah ada putusan hukum di nomor 460 itu yang menyatakan bahwa perbuatan tidak mengeluarkan invoice itu adalah perbuatan melanggar aturan. Jadi saya